Karena kita itu sebagai seorang muslim, sering saya ingatkan, muslim artinya adalah seorang yang taat, seorang yang tunduk. Kepada siapa? Taat dan tunduknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makna aslama yuslimu, islaman itu adalah at-ta'atu wal inqiyad. Aslama yuslimu islaman, maknanya adalah taat dan tunduk. Jadi seorang muslim adalah seorang yang taat. Seorang muslim adalah seorang yang tunduk. Dan totalitas dalam masalah ketaatan atau ketaatan mutlak itu hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Ketika ada seorang yang mempersembahkan ketaatan secara totalitas kepada selain Allah, maka hakikatnya orang tersebut itu telah menyembah yang ditaati secara total tadi. Jadi kita nggak boleh kepada manusia itu taat secara total. Otomatis kalau kita pokoknya apa yang diperintahkan saya ikuti, itu sama saja dengan mempertuhankan, menyembah orang tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. At-Taubah ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum, mereka menjadikan, mereka ini ahli kitab, mereka menjadikan ahbar, yaitu ulama mereka, waruhban, rahib-rahib ahli ibadah di antara mereka. Orang-orang ahli kitab itu menjadikan ulamanya, menjadikan rahib, yaitu ahli ibadah di antara mereka, arbabam min dunillah, sebagai tuhan-tuhan atau yang dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal masih ibn Maryam, dan mereka juga telah mempertuhankan Al-Masih ibnu Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah hanya kepada ilah yang satu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim. Adi bin Hatim adalah salah satu di antara sahabat yang tadinya berasal dari kalangan ahli kitab. Beliau mendengar Nabi SAW membacakan ayat ini, surat At-Taubah ayat yang ke-31 tadi. Jadi Adi bin Hatim mendengar Nabi sedang membaca ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang ahli kitab telah menjadikan ulamanya, telah menjadikan ahli ibadah di kalangan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Maka beliau ketika mendengar ayat ini, beliau mengatakan, sungguh kami tidak menyembah mereka. Adi bin Hatim ini tadinya ahli kitab. Jadi ketika dengar ayat ini tertuju kepada ahli kitab, kemudian beliau mengatakan, kami ahli kitab sesungguhnya tidak menyembah mereka. Dipaham
Adi bin Hatim ini. Adi bin Hatim mengira bahwasanya yang namanya menyembah ya sujud, ya ruku kepadanya kayak gitu. Sehingga Adi bin Hatim langsung mengatakan, kami tidak nyembah mereka kok gitu. Kami tidak menyembah rahib, kami tidak menyembah ulama di kalangan ahli kitab. Kemudian Nabi SAW menimpali, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna. Bukankah mereka ahbar ataupun ulama-ulama ahli kitab, ahli ibadah dari kalangan ahli kitab, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, kemudian kalian ikut mengharamkannya? Kemudian Nabi mengatakan lagi, wa yuhilluna ma harramallah fatuhilluna. Bukankah mereka itu telah menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian kalian ikut-ikutan menghalalkannya? Kemudian Adi bin Hatim mengatakan, bala, iya wahai Rasulullah, kami ngikuti apa yang dikatakan oleh ulama-ulama kami, rahib-rahib kami, apa yang mereka katakan kami ikuti. Maka Nabi SAW beliau mengatakan, fatilka ibadatuhum, itulah yang dimaksudkan beribadah kepada ulama, beribadah kepada ahli ibadah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, riwayat ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwasannya mengikuti tokoh agama atau tokoh ahli ibadah gitu ya, ketika memutarbalikkan hukum Allah, itu dikategorikan sebagai ibadah kepada selain Allah. Adi bin Hatim sudah menjelaskan, ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu enggak nyembah siapa? Ulama, enggak nyembah ahli ibadah. Tapi Nabi menjelaskan, yang namanya ibadah kepada ulama, yang namanya ibadah kepada ahli ibadah, itu bukan dengan sujud, bukan dengan apa? Bukan dengan rukuk dan ibadah yang lainnya, tetapi mentaati mereka dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu ibadah kepada mereka gitu. Bisa dipahami ya. Jadi ketaatan total kepada selain Allah itu adalah syirik. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Faidah dari ayat yang tadi kita bacakan dan juga hadis yang tadi kita sebutkan, bahwa orang yang taat kepada selain Allah dan Rasulnya, serta tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan dalam hidupnya, sehingga mentaati selain Allah dalam mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan atau menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, maka telah beribadah kepada orang tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi beribadah kepada orang lain itu, di antara bentuk ibadah kepada orang lain, kepada manusia, adalah mentaatinya secara totalitas. Pokoknya manut gitu istilahnya. Kalau prinsipnya seorang, pokoknya manut gitulah. Manut maring siapa? Maring pimpinane gitu. Baik itu ulamanya ataupun tokoh yang dihormati. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang harus kita waspadai. Ini yang harus kita waspadai. Nabi menyebutkan bahwasanya ketaatan secara totalitas kepada ulama, kepada tokoh ibadah atau ahli ibadah, itu dikatakan sebagai apa? Sebagai peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka itu memiliki tandingan-tandingan yang tandingan-tandingan tersebut mensyariatkan untuk mereka dari agama sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi yang berhak untuk ditaati secara total dalam syariat itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Selain Allah pasti ada salahnya. Selain Allah pasti ada kekeliruannya. Namun jangan sampai mengatakan berarti Rasulullah juga ada salahnya. Tidak, beliau itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam otomatis mentaati Allah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia itu telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasannya mentaati selain Allah dalam maksiat itu dapat mendatangkan petaka di dunia dan juga petaka di akhirat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Abdullah bin Abbas, saudara sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan turjumanul Quran, ahli tafsirnya Al-Quran dari kalangan para sahabat. Beliau mengatakan hampir-hampir saja kalian itu kejatuhan bebatuan yang jatuh dari langit. Hampir-hampir saja kalian itu akan kejatuhan batu-batu dari langit. Kenapa sebabnya? Kata Abdullah bin Abbas, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sudah jelaskan kepada kalian bahwa saya ini membawakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqulun, sementara kalian mengatakan Abu Bakar mengatakan demikian, Umar mengatakan demikian. Kenapa orang-orang ini diancam ataupun dikabarkan bahwasanya akan kejatuhan batu-batu dari langit? Karena mereka mempertentangkan ucapan manusia dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah apa yang dipertentangkan? Seingat saya dalam masalah apa? Keutamaan haji tamattu. Abdullah bin Abbas berpendapat dengan bahwasannya haji tamattu itu adalah haji yang paling utama. Kemudian menukilkan sabda dari Nabi SAW. Sementara sebagian orang sudah mendapatkan keterangan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi memang memilih haji tamattu. Pasti itu yang terbaik gitu. Ternyata ada di sana yang mereka mengatakan Abu Bakar mengatakan kayak gini, Umar mengatakan kayak gini, menyelisih pendapat Nabi SAW. Tidak halal bagi seorang ketika sudah jelas hadis dari Nabi SAW, kemudian menyimpang, kemudian mengikuti perkataan manusia. Tidak halal bagi orang tersebut. Saudaraku sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ini levelnya Abu Bakar, nggak boleh dipertentangkan dengan Nabi. Lalu bagaimana dengan levelnya orang-orang ya di antara kita gitu ya? Paling cuma ketua ormas kayak gitu. Paling cuma sekedar imam masjid gitu. Tokoh masyarakat, ya sudah. Ataukah mungkin pendiri sebuah negara gitu ya.
Tidak sepantasnya disandingkan dengan ucapan Nabi. Tidak sepantasnya untuk dipertentangkan dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Dalam surat An-Nur ayat yang ke-63. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu takut akan ditimpa fitnah, yaitu kekufuran, atau akan menimpa mereka azab yang pedih. Orang-orang yang menyelisih Nabi itu hendaknya takut akan ditimpa kekufuran dalam hati mereka, karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang wajib. Menyelisih manusia itu gampang, tapi menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang telah jelas dari beliau petunjuknya, maka ini adalah merupakan kebinasaan. Celaka seorang yang menyelisih Nabi. Menyelisih manusia sejagat ini, ya, seluruh manusia kita selisih, nggak ada masalah kalau kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita menyelisih Nabi, kemudian kita mengikuti semua manusia, kita binasa. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena pada hakikatnya seorang ketika menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah membatalkan bagian kedua dari kalimat syahadat yang dia ucapkan. Ketika seorang menyimpang dari jalan Nabi, dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya dia telah membatalkan bagian kedua dari syahadat yang dia ucapkan. Karena seorang ketika bersyahadat kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seorang yang menyimpang dari ajaran Nabi membatalkan yang kedua ini. Membatalkan ungkapan dia, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad utusan Allah. Karena jangan sampai terjadi dalam hidup kita, lisan kita berikrar namun perbuatan kita mengingkari ikrar kita tersebut. Ini kan menunjukkan apa? Ketidakpahaman kita terhadap apa yang kita ucapkan. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Macam-macam taat kepada selain Allah. Ada perinciannya berikut ini. Yang pertama adalah taat kepada selain Allah dalam ketaatan kepada Allah. Maka ini adalah boleh dan sebuah keharusan. Seorang mentaati orang lain, siapapun orangnya gitu ya, mentaati orang lain pada ketaatan kepada Allah. Jadi orang memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu yang itu berupa ketaatan kepada Allah. Ini adalah sebuah keharusan. Kewajiban kita memang. Untuk apa? Untuk mentaati orang tersebut. Karena orang tersebut memerintahkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang tua kita memerintahkan kita untuk kita sholat gitu ya. Kita taat kepada orang tua kita. Kemudian misalnya ada juga orang yang taat kepada pimpinan di tempat kerjanya. Pimpinan di tempat kerjanya membuat peraturan bahwasanya semua karyawan harus sholat berjamaah. Misalnya seperti itu. Dia taat terhadap peraturan tersebut. Ya sebuah keharusan. Karena memang ini taat kepada selain Allah, namun dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, taat kepada selain Allah dalam perkara yang mubah, pada perkara yang mubah. Perkara mubah itu seperti apa? Misalnya masalah pakaian, perkara yang mubah. Dalam masalah makanan seperti itu.
dalam masalah yang lainnya terkait kebiasaan ataupun hal-hal yang terkait dengan dunia, itu adalah perkara yang dikatakan sebagai adat, perkara yang hukumnya mubah. Taat kepada selain Allah pada perkara yang mubah, hukumnya ya boleh, nggak ada masalah, selama tidak bertentangan dengan batasan-batasan yang telah dibuat di dalam syariat. Dalam masalah pakaian misalnya, dalam masalah pakaian ya, seorang taat kepada selain Allah nggak ada masalah selama batasan-batasannya tetap dijaga. Misalnya seorang taat kepada aturan di tempat kerjanya dari pimpinan untuk hari ini pakai baju ini, hari ini pakai baju ini, hari yang lainnya pakai baju yang lain, ditentukan seperti itu. Ada masalah? Ya nggak ada masalah, perkara mubah semacam itu. Yang penting jangan sampai kemudian aturannya tersebut bertabrakan dengan syariat. Misalnya pimpinan mengatakan bahwasanya celana pegawai ataupun pekerja laki-laki harus nutup mata kaki misalnya seperti itu, maka tidak boleh ditaati yang semacam itu. Tapi kalau cuma sekedar model pakaiannya nggak ada masalah selama batasan-batasan syar'i tetap tidak diterjang. Selanjutnya yang ketiga, taat kepada selain Allah dalam maksiat yang bukan kekafiran. Taat kepada selain Allah pada maksiat, bukan kekafiran. Seperti misalnya taat kepada orang lain gitu ya, taat kepada pimpinan ataupun kepada mungkin orang tua kita juga seperti itu, pada perkara yang itu jelas maksiatnya, namun bukan kekufuran ya, bukan kekufuran. Memerintahkan kepada kita untuk maksiat namun bukan kekufuran, maka ini dikategorikan sebagai bentuk syirik asghar. Syirik asghar, mentaati selain Allah pada maksiat, dikategorikan syirik asghar jika orang tersebut masih punya perasaan berdosa atau bersalah. Ketika orang tersebut mentaati pimpinannya, misalnya mohon maaf ketika pimpinannya itu memerintahkan untuk membuat laporan bohongan. Yang banyak terjadi itu nota kosong gitu ya. Ketika belanja notanya kosongan gitu, mintanya ke sana, nanti ditulis sendiri harganya. Ini diperintahkan oleh pimpinan kayak gitu. Dan di sebagian instansi memang ya mohon maaf ini ya orang yang biasa belanja itu kadang-kadang mereka itu nggak pernah minta nota kosong, tetapi dia sudah punya stempel sendiri. Dari toko-toko yang biasa langganan itu di lacinya ada stempelnya semuanya sudah. Ketika pertama beli buat stempel, ada kan bisa dicontohkan gampang, buat kayak gini, buat kayak gini, buat kayak gini. Salah satu ASN pernah bercerita kepada saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, di laci orang tersebut yang biasa belanja itu ada puluhan stempel. Ya tukang stempel di mana-mana ada kan. Ada pertama kali beli dari toko itu langsung dibuatkan. Tujuannya untuk apa? Untuk berbohong. Dinaikkan ketika belanja dapat untung. Naudzubillah. Keuntungannya memang dimakan bareng gitu. Bukan cuma dia saja, tetapi nanti setiap bulannya ada sisa dibagi-bagi semuanya karyawan. Astagfirullahaladzim. Pimpinannya yang merintah kayak gitu. Jadi ada seripilan kayak gitu. Jadi tiap akhir bulan atau awal bulan dibagi. La ilaha illallah. Taat kepada pemimpin dalam hal yang semacam ini, ketika seorang itu masih ada rasa bersalah kayak gini, jamannya nggak boleh, tapi ya lumayan sih ya, akhir bulan anak 100, 200 gitu.
masih ada perasaan bersalah, maka yang semacam ini dikategorikan sebagai syirik asghar. Syirik asghar, jelas-jelas maksiat itu. Kemudian yang keempat, taat kepada selain Allah dalam maksiat, bukan kekafiran, namun orang tersebut hatinya rela, senang, bahkan seperti rela itu kan ya senang. Jadi orang tersebut taat dalam maksiat, bukan kekufuran, bukan kekufuran, tetapi hatinya rela. Maka yang semacam ini dikategorikan, disebutkan oleh para ulama sebagai syirik akbar yang semacam ini. Na'udzubillah. Kan sama saja dengan menghalalkan sesuatu yang haram karena maksiat. Kemudian yang kelima, taat kepada selain Allah yang jelas-jelas merupakan kekufuran. Taat kepada selain Allah pada perkara yang jelas-jelas kekufuran. Maka ini adalah syirik akbar. Na'udzubillah min dzalik. Kepada orang tua pun kita nggak boleh taat kalau memerintahkan kepada kekufuran. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memerintahkan kepadamu untuk apa? Untuk melakukan kesyirikan, untuk melakukan kekufuran, fala tuti'huma, jangan taati. Namun ingat, pergaulan dengan mereka tetap harus dijaga. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik, dengan cara yang patut. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, seperti apa misalnya? Seperti apa misalnya? Jenengan sama sakitnya seperti ini. Kadang-kadang muncul lagi, kadang-kadang biasa sih ya, nggak ada masalah gitu. Kalau sore tiba-tiba kayaknya ada. Masya Allah. Dulu udah beberapa kali pertemuan di sini kan saya masih batuk gitu kan ya. Awet banget, Masya Allah. Hah? Ruqyah tiap hari dengan zikir. Apakah ini yang dinamakan dengan si Om? Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi di antara contoh, misalnya kita mentaati perintah yang berupa kekufuran, semoga Allah jauhkan kita semuanya dari hal yang semacam itu. Seperti misalnya kita diperintahkan untuk mencari hewan yang akan dijadikan sebagai tumbal atau sebagai sesaji dengan kriteria hewannya tertentu, kambing yang kendit atau ayam cemani ataupun yang lainnya. Ini adalah kekufuran. Kita tidak boleh menolong atau mentaati orang yang memerintahkan kita kepada yang semacam itu. Dan kalau kita tahu, jangan dijual kepada orang-orang yang lagi nyari kayak gitu. Jangan malah memanfaatkan. Ya pik larang kayak. Ana wong takon, "Pak, gedang rajane didol ora?" Kita bayar 250 ya. Biasanya padahal umumnya cuma 50.000. Lah. Ki lumayan ge. Jangan seperti itu malahan. Enggak dijual, ini buat sang raja sendiri. Buat sendiri saja gitu. Sebagian orang ketika menjual hewan yang memang tadi ada ciri-ciri yang seperti itu malah memanfaatkan. Ini kambing kendit gitu ya. Ngerti mbok kambing kendit? Hah? Bukan. Kambing kendit itu kambing yang warna tertentu yang mungkin hitam semua total, tapi di sini melingkar kayak cincin warna putih di perutnya gitu muter. Itu namanya kambing kendit. Yang model kayak gitu. Atau kebalikannya, kambingnya putih tapi di sini ada kayak cincin melingkar di perutnya. Bulunya itu ngeluar gitu ya. Itu dikatakan kambing kendit, itu yang biasa dijadikan sebagai apa? Tumbal. Maka tidak boleh kita malah menjual dengan ya ini alhamdulillah ini harganya lumayan. Kambing biasa harganya cuma 2 juta, ini sampai 5 juta.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita taati orang-orang yang memerintahkan kepada kekufuran. Berapa menit lagi nih menuju Isya? Apa sudah masuk? Hah? 15? Ini masih 13 di jam saya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di akhir pembahasan saya ingin menyampaikan tentang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ulama di dalam syariat kita adalah dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sosok yang istimewa di dalam syariat kita. Namun perlu kita ketahui, kemuliaan, keistimewaan mereka tidak menjadikan mereka itu maksum, terjaga dari kesalahan. Mereka sangat mungkin sekali terjerumus dalam kekeliruan dalam fatwa, kekeliruan dalam menyampaikan hukum, sangat mungkin sekali. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita perlu mendudukkan ulama dengan baik, memuliakan mereka wajib. Namun jangan sampai mendudukan mereka berlebihan. Ulama itu adalah termasuk di dalam apa yang disabdakan oleh Nabi, kullu bani Adam khatta'un. Setiap bani Adam, setiap anak Adam itu punya banyak salah. Dan ulama termasuk di dalamnya. Sekali lagi, ini bukan untuk merendahkan mereka. Lah ulama juga sama banyak salah, bukan. Meskipun mereka punya salah, namun jasa mereka begitu besar. Karena apa yang mereka ajarkan dari Al-Quran, apa yang mereka ajarkan dari hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sosok yang dimuliakan. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Yang diwariskan kepada mereka itu adalah apa? Ilmu. Bukan mewariskan harta, bukan mewariskan apa? Daerah yang dipimpin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi ulama itu ada dua keadaan. Ketika mungkin dia tersalah dalam apa fatwanya. Yang pertama, jika sudah berusaha maksimal, jadi ulama tersebut sudah berusaha maksimal untuk berpegang teguh dengan kebenaran, dan ulama tersebut memang sudah memiliki dasar yang dia dikatakan sebagai mujtahid, hafal Al-Quran, hafal tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana istinbat hukum, menguasai tentang fikih dan lain sebagainya, yang dijadikan sebagai dasar dia dikatakan sebagai mujtahid. Ketika dia salah dalam ijtihadnya, maka ulama tersebut dimaafkan. Bahkan ulama tersebut tetap mendapatkan pahala meskipun salah. Ini istimewa banget, salah tapi dapat pahala, karena mereka telah melaksanakan perintah Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ulama sudah berusaha semaksimal mungkin menjaga ketakwaan, berhati-hati, namun yang namanya manusia sekali lagi bisa tergelincir. Yang kedua, jika ulama tersebut sengaja merubah hukum Allah, maka dia telah kafir karena telah mensejajarkan dirinya dengan Allah. Karena Allah saja yang berhak untuk mensyariatkan sesuatu. Allah sang pembuat syariat. Ketika ada seorang ulama kemudian merubah hukum Allah, hakikatnya dia telah menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ini yang bisa kita bahas di kesempatan kajian kita malam hari ini. Ada pertanyaan apa tidak? Ya, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau takdir itu ketetapan Allah, nasib itu wallahu a'lam, nasib itu dari bahasa Arab ya, bagian. Fala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupa bagianmu dari dunia. Ayatnya seperti itu kan. Jadi nasib ini bagian seorang. Kalau seandainya ada yang disebutkan, memang ada hadis dari Nabi SAW yang beliau menyatakan la yaruddul qadar ila doa, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Memang ada hadis dari Nabi SAW dan hadisnya sahih. Namun ketahuilah bahwasannya takdir itu ada bermacam-macam. Ada takdir yang di dalam Lauhul Mahfuz, itu yang tidak akan berubah. Ada takdir yang sifatnya umri, ketika seorang di dalam rahim ibunya berusia 120 hari, itu namanya takdir umri. Ada takdir yang ketiga namanya takdir sanawi, takdir yang tahunan, itu yang ada di tangan para malaikat. Yang ditetapkan oleh Allah adalah ketika di saat Lailatul Qadar di setiap tahunnya. Kemudian yang keempat ada takdir yaumi, yang setiap hari. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Allah Ta'ala setiap harinya itu mengatur kehidupan hamba-hambanya atau makhluk-makhluknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dimaksudkan doa bisa merubah takdir? Yang dimaksudkan di sini adalah takdir yang ada pada tangan para malaikat. Adapun yang di dalam Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Kalau seandainya kita melihat ada orang yang tadinya miskin, kemudian usaha rajin jadi orang kaya, apakah takdirnya berubah? Dia cuma sekedar mengikuti takdir saja, alur takdirnya memang seperti itu gitu. Karena takdir nggak ada yang tahu kan? Ya dia memang takdirnya kayak gitu, seperti itu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu mungkin bisa dipahami, Pak. Atau mungkin ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih. Terkait dengan tadi yang ditanyakan oleh Bapak, bahwasanya ada sebagian orang yang hariannya Masya Allah luar biasa, namun di akhir hayat ternyata dia gantung diri. Maka ada contoh dari hal yang semacam itu. Karena apa? Karena orang tersebut memang dia itu mengamalkan sesuatunya, ibadahnya itu tidak karena lillah, tetapi memang ada penyakit dalam diri orang tersebut. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan fi ma yara min nadharin nas, pada yang dilihat oleh manusia, amalan ahli surga gitu. Namun ternyata orang tersebut adalah apa? Tidak ikhlas dalam amalannya. Di antara contoh yang dijelaskan oleh para ulama terkait masalah ini adalah siapa mereka? Di antaranya seorang yang di zaman Nabi SAW ikut peperangan dengan begitu gagah berani, dan orang-orang atau sahabat-sahabat yang lain mengatakan tidak ada. Karena apa? Begitu hebatnya dalam peperangan, banyak sekali musuh-musuh yang bisa dihabisi olehnya. Namun ternyata orang ini dikatakan oleh Nabi SAW, huwa finnar, orang ini di neraka gitu kata Nabi SAW. Sahabat ngikuti orang ini, kenapa kok dikatakan oleh Nabi sebagai penduduk neraka? Ternyata orang ini kemudian karena saking hebatnya dalam peperangan, kemudian banyak luka, kemudian dia nggak sabar, kemudian dia pergi ke tempat sepi, kemudian apa? Menusukkan pedang ke tubuhnya sendiri, bunuh diri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Yang semacam ini adalah ya tadi terkait dengan hati manusia. Mungkin banyak orang yang beramal karena apa? Baiknya di hadapan orang gitu. Namun ketika dia sendiri ataupun memang dia tujuannya untuk apa? Mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah taala memperbaiki hati kita sebagaimana kita senang kalau lahiriah kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ada pengumuman dari panitia pembebasan tanah, diumumkan dana yang masuk itu sudah 115.048.000. Kekurangannya masih 28.378.000. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada panitia pembebasan tanah untuk segera melunasi pembebasan tanah tersebut, dan semoga nantinya kaum muslimin juga bisa saling tolong menolong, ta'awun dalam proyek kebaikan ini. Barakallahu fikum wa fi amwalikum. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada panjenengan semuanya, dan juga Allah melimpahkan berkah pada harta panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, salah keliru dari saya pribadi. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.